Kematian pelacur bukan hal baru di Whitechapel. Leher Chapman seperti Nichols digorok hingga terputus pita suaranya, membuatnya tidak bisa berteriak. Perutnya dibelah seluruhnya dan isi perutnya dikeluarkan. Jack the Ripper, pembunuh berantai para wanita malam dengan keji yang meneror London di era Victoria. Siapakah Jack the Ripper ini? You have to watch it now at Now Media. Pada tahun 1888 di London Timur, Victoria, Inggris, terdapat daerah kumuh yang penuh sesak bernama Whitechapel. Hampir 1 juta orang termiskin di kota itu tinggal di sana. Jalanan kotor dan bau, kehidupan sangat sulit. Banyak orang kecanduan alkohol dan para wanita terpaksa menjadi pelacur untuk bertahan hidup. Salah satu wanita malang itu adalah Mary Ann Nichols, berusia 44 tahun. Dia adalah korban pertama yang diketahui dari pembunuh berantai kejam bernama Jack the Ripper. Setidaknya 4 wanita lain akan menjadi mangsanya. Meskipun diselidiki habis-habisan, identitas pembunuh ini masih menjadi misteri. Nichols pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi sering dipecat karena kecanduan alkohol. Dia tinggal di penginapan kumuh dan pada malam 30 Agustus 1888, Nichols tidak punya uang untuk membayar penginapan. Dia keluar sekitar jam 11 malam untuk menjadi pelacur dan mencari uang. Teman sekamarnya, Ellen Holland, mencoba mengajaknya kembali karena sudah hampir jam 2 pagi. Nichols mengaku sudah 3 kali mendapat uang penginapan tapi dihabiskan untuk alkohol. Dia tidak peduli dan mereka pun berpisah. Nichols terakhir terlihat berjalan menuju Whitechapel Road. Jasadnya ditemukan sekitar 1 jam kemudian. Kematian pelacur bukan hal baru di Whitechapel, karena pekerjaan mereka berbahaya. Namun cara Nichols dibunuh sangat mengerikan. Lehernya di dalam 2 sayatan, salah satunya nyaris memutus tulang leher. Perutnya dilukai parah di kedua sisi. Bagian bawah perutnya robek lebar hingga ususnya terburai keluar. Nichols tidak hanya dibunuh, tapi juga dimutilasi dengan sadis. Seminggu setelah penemuan mengerikan jasad Nichols, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 8 September, jasad Annie Chapman, 47 tahun ditemukan. Mirip dengan Nichols, Chapman juga menderita kecanduan alkohol, tinggal di penginapan kumuh, dan terpaksa menjadi pelacur untuk mencari uang. Sepotong daging dari perutnya sengaja diletakkan di bahu kiri, sementara potongan kulit, daging, dan usus kecilnya dibuang dan diletakkan di atas bahu kanannya. Pemeriksaan postmortem atau otopsi mengungkapkan bahwa sebagian kandung kemihnya juga telah hilang. Diduga, si pembunuh mengambil bagian tubuh ini sebagai souvenir yang mengerikan. Pada Minggu dini hari 30 September 1888, pembunuh itu menyerang kembali. Kali ini dalam hitungan jam, ia memakan 2 korban. Jasad Elizabeth Stride, 44 tahun, ditemukan Louis Dean Scouts saat ia mengendarai gerobaknya. Scouts adalah pengurus International Working Men's Education Club. Mayat Stride berada di halaman samping yang remang-remang. Berbeda dengan korban lainnya, tubuhnya tidak dimutilasi, namun darah masih mengalir deras dari luka tusukan tunggal di tenggorokannya dan tubuhnya masih hangat. Ini menunjukkan Stride baru saja dibunuh sebelum Scouts tiba. Mungkin suara gerobak yang mendekat mengganggu si pembunuh. Karena tidak ada luka dan mutilasi, beberapa orang percaya Stride tidak dibunuh oleh Jack the Ripper, melainkan oleh orang lain. Beberapa pengunjung klub melaporkan hanya meninggalkan tempat antara pukul 12:30 dan 12:50 pagi dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan kepada polisi. Sepertinya si pembunuh belum puas. Hanya 3/4 jam setelah jasad Stride ditemukan, ia menyerang kembali. Catherine Edwards, 46 tahun, sedang mabuk berat pada malam pembunuhannya. Ia bahkan ditahan polisi pada jam 8.30 malam agar sadar. Ia dibebaskan pada jam 1 pagi. Jasad Edwards ditemukan di Mitre Square, sekitar 1 mil dari jasad Stride. Sama seperti korban lainnya, tenggorokan Edwards dan ususnya diletakkan di atas bahu kanannya. Ginjal kirinya dan sebagian besar rahimnya hilang. Kali ini, pembunuh tersebut semakin brutal dengan merusak wajahnya. Hidungnya dipotong, pipinya disayat, dan kelopak matanya disayat vertikal. Dokter bedah kepolisian yang melakukan postmortem atau autopsi pada jasad Edwards percaya bahwa mutilasi tersebut membutuhkan waktu setidaknya 5 menit untuk dilakukan. 2 minggu kemudian, pada 16 Oktober, Komite Kewaspadaan Whitechapel menerima paket berisi ginjal manusia dan surat bertanda tangan Jack the Ripper yang mengklaim ginjal itu berasal dari tubuh Edwards. Banyak pengamat pada masa itu
Dan sebagian besar sejarawan modern percaya bahwa ginjal yang dikirim itu palsu dan lebih mungkin dikirim sebagai lelucon saja. Mary Jane Kelly pada usia 25 tahun adalah korban terakhir yang diketahui dari Jack the Ripper. Jauh lebih muda dibanding korban lainnya. Dia dibunuh pada hari Jumat 9 November 1888. Sama seperti korban lainnya, Kelly berprofesi sebagai pelacur. Namun berbeda dengan 4 korban yang dibunuh di luar ruangan terbuka dan dimutilasi dengan terburu-buru, Kelly dibunuh di kamar kecil yang disewanya di 13 Millers Court, Dorset Street. Hal ini memungkinkan pembunuhnya untuk meluangkan waktu lama dalam menyiksa dan memutilasi tubuhnya. Saksi terakhir yang melihat Kelly hidup-hidup adalah George Hutchinson. Mereka bertemu sekitar pukul 2 pagi di Commercial Street. Kelly meminta pinjaman 6 pence darinya, namun ditolak. Kelly kemudian berjalan ke arah Troll Street dan dalam perjalanan dijemput oleh pria berpakaian bagus yang dibawanya ke penginapannya di Dorset Street. Hutchinson mendeskripsikan pria tersebut mengenakan mantel berbulu astrakhan, dasi hitam, dengan meniti sepatu berbentuk tapal kuda, sepatu bot, dan rantai emas besar yang tergantung di rompi. Deskripsi Hutchinson ini memicu teori bahwa Jack the Ripper berasal dari kelas atas. Namun polisi mempertanyakan kredibilitas pernyataan tersebut. Penemuan mengejutkan jasad Kelly terjadi keesokan paginya. Tuan tanah Kelly, John McCarthy, mengirim asistennya, mantan tentara Thomas Boyer, untuk menagih uang sewa. Kelly terlambat membayar selama 6 minggu dengan total hutang 26 shilling. Sekitar pukul 10.45 pagi, Boyer mengetuk pintu Kelly. Tidak mendapat jawaban, ia menyingkirkan beberapa pakaian yang digunakan untuk menutup jendela yang rusak. Melalui jendela, Boyer melihat jasad Kelly yang sudah dimutilasi terbaring di tempat tidur. Ia segera melaporkan pemandangan mengerikan itu ke polisi. Jasad Kelly terbaring di tengah tempat tidur. Bahunya rata, tetapi sedikit miring ke kiri. Kepalanya juga menoleh ke sisi kiri. Tenggorokan Kelly hingga ke tulang punggung dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Hidung, pipi, alis, mata, dan telinganya sebagian telah dipotong. Perut Kelly hampir seluruhnya kosong dari organ dalam. Kedua rahim, ginjal, dan satu payudara diletakkan di bawah kepalanya. Sementara payudara lainnya diletakkan di kaki kanannya. Hatinya hilang dari tempat kejadian perkara dan diduga dibawa kabur oleh si pembunuh. Diperkirakan bahwa si pembunuh menghabiskan sekitar 2 jam dengan jasad Kelly. Dr. Thomas Bond dan Dr. Baxter Phillips memperkirakan Mary Jane Kelly meninggal antara 3 hingga 9 jam sebelum ditemukan. Phillips percaya bahwa seperti korban lainnya, Kelly dibunuh dengan sayatan di tenggorokan sebelum dimutilasi. Bond menyatakan bahwa pisau yang digunakan lebarnya sekitar 25 mm dan panjangnya minimal 50 mm. Meskipun surat kabar berpendapat sebaliknya, Bond percaya bahwa pembunuh tidak memiliki pengetahuan medis khusus. Pembunuh tampaknya tidak hanya ingin membunuh korbannya, tetapi mutilasi adalah bagian penting dari ritual mereka. Mary Jane Kelly umumnya dianggap sebagai korban terakhir Jack the Ripper. Pembunuhan ini membuat polisi Victoria menghadapi jenis kejahatan yang belum pernah mereka tangani sebelumnya. Detektif harus memburu pembunuh yang meninggalkan sedikit sekali petunjuk tanpa teknologi modern seperti sidik jari, forensik, dan profil psikologis. Pembunuhan terjadi di salah satu daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di London. Kerahasiaan para kriminal dan ketidakpercayaan warga Whitechapel terhadap polisi menghambat penyidikan. Selama dan setelah pembunuhan, ratusan surat dikirim ke kantor polisi dan media lokal mengaku sebagai si pembunuh. Sebagian besar surat dianggap palsu, tapi mungkin saja ada satu surat asli dari si pembunuh. Pada 16 Oktober 1888, George Lusk, Presiden Komite Kewaspadaan Whitechapel, menerima kotak berisi setengah ginjal manusia yang diawetkan dalam anggur dan sebuah surat yang mengklaim sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun laporan medis menemukan ginjal yang mirip dengan ginjal yang diambil dari Catherine Edwards, karena sama-sama diambil dari sisi kiri, tanpa uji DNA tidak mungkin mengetahui apakah itu miliknya. Awalnya polisi menduga bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh salah satu geng kriminal lokal di daerah itu. Para pekerja seks komersial seringkali dikelola oleh geng, dan para korban diduga diserang oleh germo mereka sebagai intimidasi atau peringatan kepada wanita lain di bawah kendali geng tersebut. Emma Smith dibunuh oleh geng semacam itu di Whitechapel pada tanggal 4 April 1888. Beberapa bulan sebelum pembunuhan Jack the Ripper dimulai, Smith dipukul di wajah dan telinganya terluka parah. Dia terkadang dianggap sebagai korban Jack the Ripper, tetapi tampaknya tidak mungkin karena dia pada awalnya selamat dari serangan brutal itu dan melaporkan bahwa dia telah diserang oleh setidaknya 2 atau 3 pria. Awalnya polisi menduga bahwa pembunuhan dilakukan oleh geng kriminal lokal. Emma Smith
dibunuh oleh geng semacam itu pada April 1888. Namun pada awal September 1888, polisi meninggalkan gagasan bahwa pembunuhan dilakukan oleh geng lokal dan mulai mencari pembunuh bayaran. John Pizer, juga dikenal sebagai Letter Apron, seorang Yahudi Polandia yang bekerja sebagai pembuat sepatu bot di Whitechapel, dicurigai karena sering mengintimidasi pelacur setempat. Namun, Pizer memiliki alibi untuk malam dua pembunuhan terbaru dan disingkirkan sebagai tersangka. Jeffrey Klowski, yang dikenal sebagai George Chapman, seorang ahli bedah dari Polandia, bekerja sebagai tukang cukur di Whitechapel pada saat pembunuhan terjadi. Meskipun tidak ada cukup bukti saat itu, Chapman kemudian terbukti meracuni 3 istrinya dan dihukum gantung pada tahun 1903. Namun, perbedaan cara pembunuhan membuat banyak ahli tidak menganggapnya sebagai Jack the Ripper. Francis Tomblaty, seorang Irlandia Amerika yang berpura-pura menjadi dukun herbal, juga dicurigai. Dikenal sebagai pembenci wanita, Tomblaty memiliki kebencian khusus terhadap pelacur dan sering memamerkan koleksi organ reproduksi wanita yang diawetkan. Dia ditangkap di Inggris pada tahun 1888 karena tindakan homoseksualitas, tetapi melarikan diri ke New York dan tidak pernah diekstradisi kembali ke Inggris. Aaron Kosminski, seorang Yahudi Polandia yang berimigrasi ke Inggris, menjadi tersangka utama Jack the Ripper karena beberapa alasan. Kosminski bekerja sebagai penata rambut di Whitechapel pada masa pembunuhan tahun 1888, lokasi di mana para korban ditemukan. Ia menunjukkan perilaku mengancam dengan pisau dan memiliki riwayat penyakit mental, membuatnya dicurigai oleh polisi. Pada tahun 2014, DNA pada celemek milik korban keempat Ripper dicocokkan dengan keturunan Kosminski. Temuan penelitian tersebut belum memuaskan semua pihak. Banyak ahli yang menunjukkan bahwa celemek itu kemungkinan telah terkontaminasi selama bertahun-tahun dan Kosminski tampaknya tidak sesuai dengan profil psikologis yang diharapkan dari seorang psikopat. Pada tahun 2019, tes diulangi lagi oleh Liverpool John Moores University dan University of Leeds yang menguatkan fakta bahwa DNA mitokondria memang cocok dengan keturunan Edwards dan Kosminski. Temuan ini kembali dibantah oleh ahli genetika dan ahli lainnya yang mempertanyakan metodologi yang digunakan dan kemungkinan kontaminasi. Meskipun ada keraguan, celemek tersebut tetap menjadi bukti forensik terkuat yang menghubungkan tersangka dengan pembunuhan lebih dari 100 tahun kemudian. Pembunuhan Jack the Ripper tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dan keji dalam sejarah yang telah menginspirasi banyak buku, film, acara TV, dan novel grafis. Lokasi pembunuhan tersebut juga menjadi tujuan wisata makabre di London, dengan turis berbondong-bondong mengikuti jejak Jack the Ripper dan para korbannya yang malang. Itulah Jack the Ripper, pembunuh misterius asal Whitechapel, Inggris, yang sampai saat ini menjadi perdebatan. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan jangan lupa like and subscribe to Now Media.